Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 3 Oktober 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, masalah perparkiran menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta selain transportasi dan pendidikan. Dinas Perhubungan bersama Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta telah menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal. Selain melakukan evaluasi aset, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless di seluruh lokasi parkir yang dikelola oleh Pemprov. Sistem ini akan membuat pengelolaan parkir lebih transparan dan seluruh pendapatan masuk ke kas daerah. Kemudian ada informasi dari PT Integrasi Transit Jakarta bersama MRT Jakarta meresmikan toilet premium Mr. Lu di kawasan TOD Dukuh Atas Jakarta Pusat. Toilet premium ini menjadi pilot project yang akan dihadirkan di berbagai kawasan TOD lainnya seperti Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, ASEAN Senayan, dan Bundaran HI pada tahun depan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan menjadi bagian dari wajah kota modern yang lebih nyaman dan ramah bagi masyarakat. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh penyelenggaraan Olympic Day 2025 yang akan berlangsung di Jakarta pada 12 Oktober mendatang. Dengan agenda utama Fun Run 5 km. Olympic Day merupakan bentuk dukungan kepada para atlet yang akan berpartisipasi dalam berbagai event olahraga internasional. Dukungan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam memberikan ruang seluas-luasnya untuk olahraga. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Rencana pembangunan Transit Oriented Development atau TOD Dukuh Atas Jakarta Pusat akan berdampak pada perubahan tata kota. Salah satunya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa memindahkan patung pahlawan nasional Jenderal Besar Sudirman yang saat ini berdiri di kawasan Dukuh Atas. Rencana pemindahan patung pahlawan nasional Jenderal Besar Sudirman saat ini tengah disiapkan. Seiring dengan proyek integrasi 4 moda transportasi publik di kawasan strategis Dukuh Atas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan lokasi baru patung Jenderal Besar Sudirman akan lebih representatif dari sebelumnya. Rencananya, patung Jenderal Sudirman akan ditempatkan lebih ke utara menuju arah Jalan MH Tamrin. Pergeseran ini bertujuan agar sosok Jenderal Besar tersebut lebih menonjol dan lebih mudah dilihat oleh masyarakat luas. Jadi patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah Jenderal Besar. Sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dikoneksikan, patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan. Malah ketika kita sebelum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Tamrin, patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Rencana pembangunan TOD Dukuh Atas ini sebelumnya telah dibicarakan oleh Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Kawasan ini akan mengintegrasikan 4 jenis transportasi berbasis rel, yaitu LRT Jabodebek, KRL Komuter Lain, MRT Jakarta, dan kereta bandara. Desain kawasan akan dibuat sedemikian rupa agar mobilitas antar moda menjadi sangat mudah. Khususnya bagi penumpang dari LRT di stasiun Dukuh Atas menuju KRL di stasiun Sudirman atau kereta bandara di stasiun BNI City. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mulai menghidupkan kembali kawasan Pasar Baru dengan meluncurkan layanan bus Open Top Tour of Jakarta Heritage di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Layanan ini siap membawa warga dan wisatawan menikmati kawasan bersejarah di Jakarta mulai 6 Oktober 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan inovasi untuk pariwisata. Setelah pada Desember 2024 lalu mengoperasikan layanan Open Top Tour Jakarta Skyline, kali ini diluncurkan layanan bus Transjakarta Open Top Tour of Jakarta Heritage. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan layanan bus beratap terbuka ini adalah upaya menggabungkan mobilitas publik dengan sektor pariwisata. Ini menunjukkan Jakarta terus bertransformasi sebagai kota global. Ini merupakan inovasi yang memadukan mobilitas publik dengan sektor pariwisata yang bisa dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Melalui rute Jakarta Heritage, kita ingin menghidupkan kembali kawasan pasar baru. Semoga rute ini semakin memperkuat pariwisata kota Jakarta, memberi pengalaman dan berkesan bagi siapa saja. Rute bus Jakarta Heritage berawal dari pos blok, melintasi Gedung Kesenian Jakarta, Lapangan Banteng, Gereja Katedral, dan Masjid Istiqlal, hingga Monumen Nasional dan Istana Negara. Selama perjalanan, penumpang akan ditemani tour guide melalui headphone serta mendapat gelang penanda tiket yang dapat ditukar di counter pos blok. Tarifnya cukup terjangkau, yakni Rp50.000 per orang dengan reservasi melalui aplikasi Transjakarta. Untuk hari kerja, tersedia 4 kali perjalanan dari pukul 4 sore hingga pukul setengah 9 malam. Sementara pada akhir pekan, layanan dibuka hingga 5 kali perjalanan dengan trip terakhir pukul 9 malam. Setiap perjalanan akan mengalokasikan 30 hingga 35 penumpang. Meskipun baru beroperasi pada Senin 6 Oktober 2025, namun pemesanan tiket bisa dilakukan mulai Sabtu 4 Oktober 2025. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Untuk warga yang ingin mengisi libur akhir pekan dengan kegiatan edukatif, bisa langsung datang ke Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pada Sabtu 4 Oktober ini masih ada Pekan Astronomi Jakarta. Di sana warga bisa belajar kegiatan astronomi, melihat pertunjukan planetarium mini, pameran astrofotografi, hingga peneropongan matahari. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Sabtu 4 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.